Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ananda sekalian, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Ananda sekalian, kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada muatan pelajaran matematika, khusus materi penaksiran operasi hitung campuran pecahan, kelas 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan prosedur penyelesaian, siswa dapat menaksir hasil operasi hitung campuran bilangan pecahan dengan cermat. Petunjuk kegiatan siswa. Pertama, simak serta pahami dulu penjelasan materi dalam video ini hingga tuntas. Kedua, untuk menambah informasi kalian, silakan baca materi yang berkaitan pada buku paket matematika bab 2 atau sumber lain di internet. Ketiga, buatlah tugas dengan tulisan yang rapi dan jelas. Dan yang keempat, foto tugas kalian lalu kirim ke Classroom selambatnya pukul 15 waktu. Untuk mempermudah perhitungan, kamu dapat melakukan penaksiran. Caranya sama seperti penaksiran hasil operasi hitung campuran bilangan caca. Sekarang, coba perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, taksirlah hasil dari 4 5 per 12 tambah 7 per 10 kurang 1,68 bagi 180% ke satuan terdekat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama-tama, silakan ubah dulu bentuk pecahan ini. Diubah ke pecahan desimal. Kenapa ke pecahan desimal? Karena pada pecahan desimal sangat mudah untuk menentukan penaksiran terdekat. Seperti misalnya 4 5 per 12, 4-nya langsung kita pindahkan sebagai bilangan bulatnya. Dan 5 per 12-nya kita cari dengan pembagian supaya kita dapat menentukan pecahannya. Jadi kita menentukan pecahan 5 per 12 ini saja. Sedangkan 4-nya karena dia bilangan bulat, langsung kita pindahkan saja seperti ini. Nah, pecahan dari 5 per 12 atau pecahan desimal dari 5 per 12 itu adalah 0,4. Ya, sehingga 0,4 tambah 4 menjadi 4,4. Jadi 4 kita tambah dengan 0,4 hasilnya adalah 4,4. Nah, bagaimana kalau kita taksirkan ke satuan terdekat? Nah, karena ini bilangan desimal 4 atau 0,4 ini di bawah 5, maka pecahan ini tidak bertambah atau berubah menjadi 0. Maka penaksiran terdekatnya adalah 4. Nah, selanjutnya, pecahan berikutnya adalah 7 per 10. Nah, 7 per 10 ini pun diubah ke pecahan desimal. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan desimal, maka pecahan desimalnya adalah 0,7. Ingat, untuk pecahan per puluhan, peratusan, peribuan, dan kelipatannya, itu mudah saja. Ya, kalau 7 per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Yang di depannya berarti bilangan 0. Maka 0,7, bilangan 7 ini yang di belakang, atau pecahan ini, itu 5 dan lebih, atau lebih daripada 5, sehingga bilangan 0 ini harus bertambah 1. Maka jawabannya adalah 1. Selanjutnya 1,68, karena ini sudah pecahan desimal maka tidak perlu diubah. Tinggal kita melihat berapakah pecahannya, apakah 5 atau lebih daripada 5 atau di bawah 5. Nah, karena ini adalah di atas 5, maka bilangan bulat 1 ini bertambah 1, sehingga menjadi 2. Nah, selanjutnya 180% kita ubah ke pecahan desimal ya menjadi 1,80. Jadi 1,80 atau 180%. Ingat, persen berarti per 100, berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat bilangan setelah tanda koma itu bilangan 5 atau lebih. Nah, kebetulan lebih dari 5, maka tambah 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita operasi. Ya, kita operasi perpecahan ini menjadi 4, ya, 4 tambah dengan 1, ya,
kurang dengan 2, lalu dibagi dengan 2. Jadi kita lihat pola ini. Jadi 45 per 12 sudah berganti 4, 7 per 10 berganti 1, kemudian 1,68 berganti 2, lalu 180% berganti 2. Nah, setelah itu kemudian kita proses berdasarkan urutan penyelesaian Kabataku. Nah, kebetulan di sini ada tanda bagi, maka tanda bagi ini harus dikerjakan terlebih dahulu dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan. Maka 4-nya diturunkan, tanda tambahnya diturunkan, 1-nya diturunkan, tanda kurangnya diturunkan, kemudian diproseslah 2 bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 4 tambah 1 sama dengan 5 kurang 1, maka hasilnya adalah 4. Nah, beginilah cara penaksiran bilangan pecahan. Jadi, sebaiknya ubah pecahan semua ke dalam bentuk desimal, sehingga mudah kita menentukan taksiran terdekatnya. Selanjutnya soal nomor 2, contoh soal nomor 2, taksirlah hasil dari 3,5 tambah 2 kali 3/4 kesatuan terdekat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama-tama, kita lihat pecahannya apakah sudah desimal atau belum. Kalau belum desimal, maka ubahlah ke dalam bentuk desimal. Nah, 3,5 ini adalah sudah desimal. Sekarang kita mau ke satuan terdekat. Kita taksir ke satuan terdekat. Maka kita lihat 5 dan ke atas, ya, itu menambah 1 pada bilangan di depannya. Jadi dari 3 tambah 1 sama dengan 4. Sekarang selanjutnya adalah 2. 2 tidak perlu diubah karena sudah bilangan bulat. Selanjutnya 3/4. 3/4 diubah ke pecahan biasa diubah ke pecahan desimal menjadi 0,775. Karena diubah ke satuan terdekat, maka 75 ini berubah menjadi atau menambah 1 bilangan di depannya. Itu menjadi 1, ya. Nah, selanjutnya kita proses. Ini dia. Jadi 4. Jadi 3,5 sudah menjadi 4. 2 tidak berubah. Dan 3/4 sudah menjadi 1. Maka 4 tambah 2 kali 1. Ingat, proses proses operasi hitung dengan pola Kabataku, yaitu mendahulukan yang kali daripada yang tambah. Jadi yang tidak diproses kita turunkan, tanda tambah kita turunkan, kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi seperti itu, ya. Sekarang contoh ketiga, soalnya adalah Bakri membeli 1/2 kg jeruk dengan harga 1.500 per ons dan 0,8 kg manggis dengan harga 2.000 per ons. Berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan Bakri jika buah yang dibeli ditaksir ke satuan terdekat? Buah yang dibeli ditaksir ke satuan terdekat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama, tulis dulu yang diketahui bahwa jeruk 1/2 kg itu kalau kita ubah ke pecahan desimal, maka menjadi 1,5. 1,5 ini kalau ditaksir ke satuan terdekat, maka 5 itu menambah 1 bilangan di depannya, berarti jadi 2. Nah, kebetulan harganya adalah 1.500 per ons, sementara yang dibeli adalah dalam satuan kilogram, maka ons ini kita ubah ke kilogram. Nah, 1 kilogram berapa ons, anak-anak? 1 kilogram itu adalah 10 ons. Maka 1.500 ini kalau kita ubah ke kilogram, maka kita kali berapa? Kali 10. Ya, maka hasilnya adalah 1.500 per kilogram. Selanjutnya manggis 0,8. Ini 8 lebih dari 5, maka 8 itu menambah 1 bilangan di depannya. Ya, kalau satuan. Maka diperolehlah 1, ya. Pendapat taksiran terdekatnya adalah 1 dengan harga 2.000 per ons. Nah, 2.000 per ons ini kalau kita buat dalam kilogram, maka nilainya adalah 20.000 per kilogram. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jumlah uang yang dibayar dalam satuan terdekat. Jadi, satuan terdekat yang dihitung adalah berat ini, belanjaannya, ya. Yaitu 1/2 dan 0,8. Nah, selanjutnya kita proseslah dia
Jadi yang jeruk 2 kilo hitungannya, taksirannya 2 kilo. Manggis itu taksirannya 1 kilo. Nah, berarti 2 kali 20 tambah 1 kali 15. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 40.000 tambah 15.000. Nah, berapa yang dibayar? Yang dibayar adalah Rp55.000. Jadi jumlah uang yang dibayarkan oleh Bakri adalah Rp55.000. Nah, Anda sekalian, inilah penjelasan materi singkat untuk tugas kita hari ini. Selanjutnya tugas hari ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Ini sangat ringan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Demikian Anda sekalian, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap terapkan protokol kesehatan di rumah. Saat keluar pakai masker, saat mencuci tangan harus pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.